Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari bisairi asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ila hadati khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila harati khususan Sayyidina Syekh Abi Hasan As-Sajili wa Syekh Ibnu At-Taillah As-Sakandari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada malam ini, malam Jumat pada tanggal 15 Oktober 2020, vlog kali ini lebih saya fokuskan pada kuliah melanjutan dari kuliah Ma'rifatullah As-Sakandari. Jadi ceritanya tadi ada sebenarnya bab yang sudah saya tandai, cuman karena terlalu banyak tanda di sini, jadi saya harus cari lagi ya. Oke. Ada masa dalam hidup ini kita harus melakukan yang namanya ujlah. Ujlah itu biasa Rasulullah SAW lakukan saat belum ada perintah kenabian. Dia selalu mengasihkan diri di Gua Hiro. Nah, apa hakikatnya sebenarnya, apa di situ makna dari ujlah itu? Di sini diceritakan oleh Syekh Ibnu At-Taillah As-Sakandari, menceritakan tentang bagaimana manfaat ujlah. Jadi kita babat dulu ya tulisan beliau, yaitu di sini tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat pada hati seseorang, hanya ujlah atau mengasihkan diri. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat kepada hati kita, ya kan? Tidak ada sesuatu yang dapat kecuali hanyalah dengan cara kita mengasihkan diri, atau dalam bahasa Arabnya tadi ujlah tadi. Kenapa gitu? Sebab dengan adanya proses pengasingan diri tadi, manusia bisa berpikir secara luas. Jadi begini ceritanya. Iklan sejenak, saya minum. Kita perlu yang namanya proses pengasingan diri, kita perlu namanya ujlah, karena dengan namanya ujlah hati kita akan bisa berpikir secara luas. Jadilah inilah kenapa yang dimaksud berujlah di sini adalah mengasihkan diri dari pergaulan masyarakat agar tercapainya ketenangan hati dan pikiran yang jernih yang tidak tercemari oleh bergelimangnya nafsu duniawi. Nah, di sini lagi dijelaskan pengaruh pergaulan sangat besar peranannya dalam perkembangan jiwa seseorang. Karena itu kita harus pandai-pandai memilih kawan untuk bergaul. Jadi di sini adik-adikku, saudaraku, dalam mawas diri dimanapun Anda berada di seluruh alam jagat raya ini, hati-hati mencari teman. Berteman dengan penjual parfum akan bawa wanginya. Berteman dengan penjualan ikan, kita juga akan merasakan enaknya makan ikan. Jadi intinya hati-hati memilih teman, pandai-pandai kita bergaul. Jangan sampai kita salah langkah memilih teman. Kenapa kayak gini? Tidak semua orang, sahabat orang di sekitar kita memiliki pengalaman baik, tidak semua memiliki pengalaman buruk, dan tidak semua yang pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian baik dan buruk yang dia alami. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kemampuan berpikir seseorang, kemampuan dia bertemu dengan banyak orang, ya kan, dia butuh waktu untuk merenung, untuk pergi mengasihkan diri, untuk mengambil hikmah. Makanya para resi-resi, ya kan, para sufi-sufi, mereka memilih mengasihkan diri ke hutan, ke gunung untuk berzikir, menyendiri, ya kan, ibadah, ya kan. Dia butuh itu supaya apa? Supaya pikirannya itu bisa terbuka, bisa lebih jernih lagi.
Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita butuh sesuatu untuk merenung, butuh waktu untuk merenung, butuh untuk sendiri untuk merenung. Nah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, proses ujlahnya itu dipersingkat. Bagaimana ujlah? Ada pada kita diwajibkan sholat 5 waktu, yang 5 waktu. Di situ kita ujlah menghadap kepada Allah, ya kan? Kita disuruh sholat malam, atau kita punya ruangan untuk berzikir. Itu proses ujlah yang sekarang ini tidak mungkin lagi ujlah seperti zaman bahari. Kita pergi ke hutan sendiri, di hutan sana nggak mungkin lagi. Jadi yang memungkinkan apa? Memungkinkan proses ujlah itu atau merenung itu adalah ya kita lah ibaratnya mencari waktu untuk sholat di masjid, ya kan? Habis itu sholat malam, i'tikaf di masjid, itu adalah proses-proses ujlah. Saya lanjutkan di sini. Shalih bin Abdul Qudus, seorang sastrawan Arab, pernah berkata, takutlah kamu berteman dengan orang yang jahat, karena kejahatan itu bisa menular. Nah, sebagaimana menularnya penyakit ke dalam tubuh seseorang. Kemudian di sini, walaupun begitu, tidak semua pergaulan itu harus dihindari. Kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, yang alim, kepada sanak famili, kita patut mempergaulinya dengan baik, karena dengan bergaul dengan mereka itu kita dapat mengambil manfaat pengetahuan atau pelajaran yang belum kita ketahui. Nah, setiap melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan ujlah ini. Dan tujuan utama dari ujlah tersebut adalah agar kita bisa berpikir dengan tenang dalam merenungkan apa makna hidup ini, ya kan? Sehingga bisa berpikir, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Zat Sang Hyang Mubreng Alam, Sang Yang pencipta semua alam raya ini. Inilah dengan istilah agama yang disebut dengan tafakur. Nah, ini istilahnya. Sehubungan dengan tafakur tadi, seorang ulama besar bernama Hasan Al-Basri berkata, tafakur itu seperti cermin yang dapat menunjukkan kebaikanmu dan kejelekanmu. Dengan cermin itu pula manusia dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah yang maha tinggi. Ia bertafakur mengenai semua tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cermin itu manusia dapat melihat tanda-tanda Allah, baik yang jelas maupun yang samar. Jadi dengan cara itu dapat mengambil manfaat dari berbagai macam tingkah laku yang luhur, sehingga bersihlah penyakit hatinya atau sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri, sehingga ia dalam kehidupan ini bisa berlaku lurus, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi vlog kali ini tentang inilah manfaat yang namanya ujlah atau mengasihkan diri tadi. Semua permasalahan hidup ini ibarat ini nih. Ini air dikasih garam, otomatis jadi asin ya. Dengan kita merenung bagaimana gelas tadi ini kita buat air yang tawar ini seluas samudra. Jadi walaupun garam yang masuk tidak akan terasa yang namanya asin. Begitu pula dengan hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.